Gue bangun, gue ngeliat di belakang nyokap gue itu ada orang tinggi, kepalanya botak, tangannya panjang bang, kakinya panjang, lagi begini-begini nih. Terus habis itu gue dipanggil berdua sama adik gue. Gue suruh duduk di kasur di kamar gue. Itu posisi pagi ya. Dia bilang kayak gini, kamu minum ini, nanti alis kamu saya usap, kamu ke belakang. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, kamu diem aja di situ. Lu nyari apa di sini gitu loh? Lu ngapain di sini? Lu nyari keluarga lu, sedangkan gue sendiri kan di kamar kan. Maksudnya ini kamar khusus keluarga gue gitu. Nah, nggak tahu kenapa gue dengar suara dia bang. Dia ngomong kayak gini, kamar mayat di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya, atau biasa dipanggil Lumang, dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang narasumber, yaitu bernama Bagas. Waduh, terima kasih banyak guys ya. Sama-sama. Udah mau kesini lagi nih, gitu. Jadi sebelumnya teman-teman semua, Bagas ini rambutnya gondrong tuh. Ada tuh video yang di Sindoro sama yang mana lagi ya? Di Arjuno bang. Arjuno ya? Iya. Arjuno tuh, itu udah lama banget ya. Udah tahun lalu. Tahun lalu itu teman-teman semua. Waduh, dan di sini Bagas saya ajarkan lagi untuk apa? Untuk membagikan pengalaman mistisnya atau horornya atau gaibnya, tapi bukan saat pendakian gunung, karena sesuai dengan nama segmennya juga, yaitu Ngopi Horor. Nah, pada video kali ini nih guys, lo akan menceritakan pengalaman atau kejadian lo saat di mana nih? Ini sebenarnya cerita masa kecil gue bang. Jadi waktu SD lah. Jadi kejadian itu yang bikin kehidupan gue berubah lah. Jadi gue sampai harus pindah rumah gara-gara kejadian itu. Oh, berarti, oke. Pas ke masa kecil, di rumah itu dan berubah dari saat itu. Iya. Oke. Tapi gue belum bisa nebak sih apa yang akan diceritakan oleh Bagas. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya teman-teman semua, Bagas juga punya usaha ya? Iya bang. Atau bisnis atau apalah gitu kan? Usaha aja, usaha. Nah, kalau boleh tahu apa usahanya nih guys? Ya usaha gue kecil-kecilan sih bang, jual hoodie, kaos, fashion gitu lah. Fashion gitu ya? Iya. Ya, nggak usaha kecil-kecilan tuh gede-gedean. Iya. Kan dari gede kan dari kecil dulu ya. Amin. Amin. Nah, misalkan teman-teman semua nih penasaran dan pengen order nih gitu kan? Iya. Lihat katalognya tuh di mana? Lu bisa cek aja di Instagramnya @pokapop POCCAPOP. Oh. Kalau enggak lu follow aja Instagram gue, itu di bio-nya ada kok. Ada ya? Di bio Instagramnya apa tuh guys? Kasih Instagram gue Bagaspedia. Nanti di bio-nya. Bagaspedia. Oh emang ini nih. Sini aja deh. Iya. Oke, Bagaspedia. Dan misalkan teman-teman semua misalkan pengen belinya langsung offline aja nih, bisa gak tuh? Bisa, lu datang aja. Di situ di Instagram lengkap bang. Jadi ada Linktree, di situ ada location-nya. Oh, jadi kalau orang-orang Bekasi bisa lah datang langsung. Bisa, dan sore tadi di Bekasi ya kan. Iya. Misalkan teman-teman semua nggak punya M-Banking ya kan, pengen lihat langsung, bisa langsung aja ke tokonya nih. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Sikat. Pertama-tama gue minta maaf dulu ya kalau suara gue rada gak enak, soalnya gue lagi rada batuk.
Jadi lanjut ke ceritanya. Cerita ini sebenarnya udah lama banget bang. Jadi sekitar tahun 2005 atau 2006 lah. Waktu itu gue masih SD kelas 1 atau kelas 2, gue lupa tuh. Soalnya emang waktu itu gue nggak ingat apa-apa bang. Jadi waktu itu gue cuma sakit aja gitu lah. Cerita awalnya tuh waktu Jakarta masih dipimpin sama gubernur Pip. Itu Jakarta banjir mulu tuh, lu tahu kan tahun 2000 segitu. Oke. Sekolah gua tuh salah satu yang kena dampaknya tuh, banjirnya tuh sampai sepinggang lah kalau nggak salah waktu itu. Jadi waktu itu sekolah gua libur bang, kurang lebih selama 2 minggu sampai sebulan lah. Jadi kalau sekarang lu semua pada belajar di rumah, gua udah duluan tuh, dulu waktu SD, waktu banjir tuh gua udah sekolah di Belajar rumah. rumah tuh ya? Iya, selama 2 minggu. Nah terus setelah banjirnya selesai, itu gue inget banget hari Jumat pagi gue dibangunin sama bokap gue untuk sekolah karena banjir udah surut kan. Jadi info-info tuh nggak kayak sekarang bang. Sekarang kan kayak sekolah masuk lu bisa lihat di WA atau di Line atau di Instagram. Dulu kan nggak tahu tuh, nggak ada surat edaran. Jadi banjir surut, bokap gue mikir masuk nih anak-anak sekolah. Pas gue dateng ternyata masih libur bang. Sekolah masih kosong. Nah, gue nanya ke tetangga sekolah, ternyata kenapa libur karena tetangga sekolah gue, jadi orang yang rumahnya di sebelah sekolah gue itu meninggal. Nah akhirnya gue pulang lagi tuh. Jadi masuknya tuh hari Senin. Nah hari Senin gue masuk tuh karena abis hujan kan. Jadi sekolah gue tuh di Kelapa Gading. Pokoknya gue nggak mau nyebutin nama sekolahnya karena gue takutnya gimana ya? Iya, kena masalah lah. Iya. Jadi cluenya itu sekolah gue tuh ada yang namanya Taman Lalu Lintas. Jadi ada taman lalu lintas, terus gedung sekolah gue, depannya lapangan, sebelahnya ini Pulau Jawa. Ada kayak miniatur Indonesia lah, jadi danau di dalam sekolah gue. Tapi kalau dilihat dari atas, itu kayak bentuk-bentuk pulau di Indonesia tuh. Kayak gue tahu nih. Nah, disebutnya Pulau Jawa tuh. Jadi kalau anak-anak Kelapa Gading yang seangkatan gue, soalnya udah nggak ada Pulau Jawanya bang. Udah nggak ada. Jadi yang seangkatan gue mungkin tahu gitu. Kalau yang lahiran di atas gue, ya setelah gue mungkin nggak tahu lah. Nah di Pulau Jawa itu karena setelah hujan kan banjir, banyak anak kodok bang. Karena gue masih SD kan, gue tangkepin tuh anak-anak kodok bang sama teman-teman gue dengan tujuan pengen gue piara lah tuh kodok. Gue tangkepin, terus abis itu gue masukin ke botol aqua, gue tutup pakai kertas, gue karetin, gue bolongin, gue bawa balik. Nah rumah gue itu klaster bang. Jadi klaster itu kalau di Jakarta umum lah. Jadi kayak satu komplek isinya cuma 11 orang, 11 rumah. Nah itu isinya semua. Jadi gue nggak punya tetangga lah. Gue balik ke rumah gue itu modelannya kayak rumah-rumah zaman dulu lah. Jadi depan ada ruang tamu, ada akuarium, belakang tuh ada kayak halaman belakang lah. Taman, di situ ada pendopo. Nah kodoknya itu gue taruh di atas akuarium itu bang. Karena gue pengen masukin ke dalam akuarium nggak boleh sama nyokap gue karena takut kotor kan. Gue taruh di situ, udah gue tinggal main, gue tinggal tidur. Besoknya sebelum gue berangkat ke sekolah, gue lihat udah nggak ada bang kodoknya bang. Tapi masih ketutup rapat bang. Jadi masih kayak keadaan semula lah. Jadi bolong-bolongnya juga nggak ada melebar. Terus di bawah-bawahnya juga nggak ada becek-becek. Kodoknya hilang aja bang. Nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana. Iya. Ngebayangin sih gue. Nah bingung kan, gue tanya ke keluarga gue juga nggak ada yang merasa megang, nggak ada yang merasa buang. Akhirnya ya udahlah, gue balik ke sekolah, gue ngambilin lagi tuh kodok tuh. Jadi gue ngambil dua. Jadi hari pertama 2, nah sekarang gue ngambil 2 lagi nih. Gue taruh tuh di tempat yang sama bang. Besoknya hilang lagi bang. Tanpa jejak ya, hilang aja udah kodoknya. Masih terkadang ketutup ya? Iya, gue taruh tempat yang sama, hilang. Akhirnya yang ketiga kalinya nih ya, karena gue pengen miara kodok banget tuh waktu itu tuh. Anak kodok gue cariin. Gue nyariinnya karena mungkin udah habis. Kodoknya udah habis lah, diambilin sama masyarakat sekolah gue. Iya. Akhirnya gue ngambil sampai ke pelosok-pelosok Pulau Jawa tuh bang. Jadi ke tempat yang nggak pernah dijamah sama masyarakat sekolah gue lah. Jadi sekolah gue tuh kayak ujungnya tuh Pulau Jawa, ada tembok gede letter L begini. Nah sebelahnya itu lapangan. Nah ternyata di situ tuh ada pohon gede banget. Sebelahnya tuh kayak ada pos gitu bang. Tapi pos yang udah lama lah, udah lusuh.
Mungkin gue mikir mungkin dulu itu pintu masuk SD gue tuh di situ. Cuman dipindah ke depan. Makanya di situ ada pos. Nah, pas gue nyampe situ, gue ngeliat ini bang, ada apa namanya bayangan nih dari tembok turun, naik ke atas pohon bang, ke pohon yang gede itu. Cepat banget gitu gerakannya, bayangan doang tapi gue ngeliatnya, bukan orang, gitu. Terus gue lihat kan ke atas, nggak ada apa-apa bang. Gue berdua tuh sama teman gue, lari gue bang ke kelas. Sorry, bayangannya hitam putih? Hitam botak, hitam nggak kelihatan mukanya, bayangan doang lah pokoknya gue ngeliatnya. Gitu. Tapi menyerupai manusia. Untuk manusia ya, iya. bayangan itu ya. Okay. Udah gue bawa kodok yang gue udah dapet nih, gue balik ke kelas. Gue nyampe rumah, gue cerita tuh sama nyokap gue ketemu bayangan di situ. Terus kata nyokap gue, udah lu jangan main lagi ke situ gitu katanya. Udah lu hidup aman-aman aja lah gitu di sekolah, belajar aja gitu. Udah nih kodok, buang aja ke belakang. Akhirnya udah kodoknya gue buang tuh, karena gue juga takut kan. Dari situ nggak lama kayak seminggu lah. Seminggu kemudian gue sakit bang. Gue sakit, drop banget, demam, badan gue pegel, gue nggak bisa ngapa-ngapain lah. Nah terus sama bokap gue dibawa ke rumah sakit, ke dokter langganan keluarga gue ya. Nah terus di situ gue diperiksa segala macem. Gue nggak kedetik apa-apa bang, jadi kayak nggak ada penyakit apa-apa. Kata dokternya, ini cuman kecapean mungkin anaknya. Kata bokap gue, enggak, ini dia drop banget gitu. Terus kata dokternya, tapi kita nggak bisa mendeteksi apa-apa gitu. Akhirnya sama bokap gue dibawa ke dokter lain gitu. Sama bang, gue ada kali 3 dokter pindah tuh, jawabannya tetap sama, gue nggak kenapa-napa. Alasannya tadi kurang istirahat aja gitu ya? Iya. Kecapean. Akhirnya karena bokap gue mungkin khawatir ya sama anaknya, katanya balik lagi ke dokter yang langganan bokap gue, bilang udah inepin aja di sini, rawatlah di sini gitu, jangan dirawat di rumah, saya takutnya nggak maksimal lah, soalnya bokap gue kerja juga kan. Akhirnya gue dirawat tuh di rumah sakit. Hari pertama, hari kedua itu nggak ada apa-apa. Nah hari ketiga gue mulai halu-halu tuh bang. Jadi ada satu malam tuh gue lagi tidur lampu mati tuh sebelah gue nyokap gue tidur tuh di rumah sakit yang 1 orang doang, yang kelas 1 tuh kan, ada yang kelas 2, kelas 3 tuh. Nah gue yang sendiri tuh waktu itu sama nyokap gue. Itu posisi gue nggak tahu itu jam berapa, tapi gue tahu itu udah malam karena lampunya mati kan, gelap. Nyokap gue lagi tidur, gue kebangun, cuman gue nggak bisa gerak apa-apa bang, gue nggak bisa ngomong juga, gue cuman bisa gerakin bola mata gue doang. Gue ngeliat jadi ini kasur gue, ini pintu masuk nih, di sebelah pintu ada jendela. Nah di sebelah jendela itu gue ngeliat ada 2 orang bang, anak kecil lagi ngeliatin gue, yang satu begini, yang satu ngeliatin diem. Gue bingung ini siapa kan, ini siapa, cuman gue nggak ngomong apa-apa gitu, gue ngeliatin aja. Nah gue ngerasa itu orang itu ngeliatin gue, dia udah ngerasa bahwa gue bisa ngeliat dia gitu loh. Ngerti gak lo? Oke. Jadi mereka ngerasa gue bisa lihat dia gitu. Iya. Akhirnya mereka mulai ngetok-ngetok kaca. Kayak gitu, sambil ngeliatin ke arah gue. Gue nggak ngomong apa-apa, gue ngomong dalam hati bang. Sumpah gue ngomong dalam hati, gue nanya, lu nyari apa di sini gitu loh. Lu ngapain di sini? Lu nyari keluarga lu, sedangkan gue sendiri kan di kamar kan. Maksudnya ini kamar khusus keluarga gue gitu. Nah, nggak tahu kenapa gue dengar suara dia bang. Dia ngomong kayak gini, kamar mayat di mana? Dia nanyain kamar mayat. Terus gue nggak tahu kenapa, gue nggak ada rasa takut sama sekali bang. Gue jawab begini, mana gue tahu, gue juga baru nyampe sini kan, baru gue 3 hari, gue belum sempat kemana-mana, gue begitu. Karena gue tuh ada rasa gue pengen nolongin dia nih, karena gue nggak ada curiga apa-apa kan. Gue bangunin nyokap gue, kamar mayat di mana ya gitu. Terus kata nyokap gue, kenapa emang? Itu di depan ada 2 anak kecil nanyain kamar mayat gitu. Nyokap gue diem bang, ngeliatin gue kayak panik gitu. Abis itu dia lari, nyalain ke saklar, nyalain lampu tuh. Pas dia nyalain lampu, gue ngerasa kayak gue baru bangun tidur bang. Dan bayangan dan 2 orang di jendela itu udah nggak ada ternyata. Habis itu nyokap gue meluk gue sambil nangis tuh, kayak astagfirullah gitu. Nah habis kejadian itu paginya gue drop banget gue.
panas, terus sampai gue harus disuntikin cairan tuh sama susternya karena saking dropnya lah gue. Habis itu karena kejadian semalam itu bikin nyokap gue panik kan, nyokap gue mutusin buat gak tidur setiap malam buat jagain gue, takut kejadian aneh kayak gitu kan. Di malam kedua ini nyokap gue sholat akhirnya sekitar jam 1 atau jam 2 lah, sholat malam tuh, lampu mati. Pas nyokap gue sholat, gak tau kenapa gue bangun bang. Gue ngeliat di belakang nyokap gue itu ada orang tinggi, kepalanya botak, tangannya panjang bang, kaki panjang, lagi begini-begini nih di belakang nyokap gue. Tapi gue nggak bisa ngeliat mukanya bang, jadi kayak bayangan doang, tapi lagi begini-begini nih, kayak lagi ngeledekin nyokap gue gitu. Terus gue nggak tahu kenapa gue nggak takut bang, tapi gue ngerasa itu lucu gitu. Jadi gue tawa-tawa tuh. Terus gue ngeliat nyokap gue tuh makin mempercepat sholatnya lah, jadi kayak biar cepat selesai sholatnya. Selesai sholat dia langsung nyalain lampu tuh. Abis nyalain lampu, gue ngerasa selalu gue ngerasa tuh kayak baru bangun tidur. Dan bayangan itu udah nggak ada. Nyokap gue nangis lagi kayak astagfirullah ngeliat apa gitu. Nah begitu paginya gue drop lagi bang, drop parah, lebih parah dari yang kemarin tuh. Akhirnya udah dirawat inap sampai gue tuh nggak bisa melek sama sekali bang. Jadi gue nggak tahu ini siang, sore atau malam, gue taunya cuma tidur. Gue dibangunin buat makan, minum obat, habis itu tidur lagi tuh. Sampai suatu hari dokter udah nyampe ke kamar gue, dia bilang gini, ini anak udah sembuh gitu, besok dia udah bisa pulang. Gue seneng kan, karena akhirnya gue bisa pulang nih dari rumah sakit kan. Udah, gue menikmati hari-hari terakhir gue di rumah sakit lah. Habis itu ternyata malamnya nyokap gue tetap nggak tidur bang, tapi dia baca Quran samping gue, posisi akhirnya lampunya dinyalain sama dia. Gue nggak bisa ngeliat apa-apa, tapi tiba-tiba pas gue kebangun, badan gue panas banget bang. Dia baca Quran, semakin dia baca semakin panas badan gue, panas. Akhirnya apa? Impusan gue copot. Yang kan impusan gue di tangan kiri nih, copot, darahnya banyak banget. Nyokap gue panik, dipanggil tuh suster, ternyata bengkak pembuluh darah gue, nggak bisa dimasukin lagi. Betul. Disuruh pindah ke sini, pas dia nyari, kan dicari ini ya, pembuluh darah, nadi. Itu nggak ketemu bang. Jadi kayak jarum udah segede, udah panjang kayak gitu, nyari-nyari, jadi tangan gue udah digini-gini nih sama suster nih. Tapi gue nggak ngerasa sakit sama sekali bang. Nyokap gue tuh panik gitu. Diomelin tuh suster, gimana sih ini? Masa nyari urat nadi nggak ketemu-temu gitu? Lama tuh, ada kali 10 menit, 15 menit baru ketemu. Itu darah udah kemana-mana tuh bang. Iyalah pasti digubuk-gubuk gitu. Udah masuk, tidur lagi gue bang. Nyokap gue lanjut baca Quran. Bangun lagi gue bang, panasan lagi badan gue. Copot lagi bang, impusan gue. Kedua kalinya berarti ya? Iya, bengkak lagi. Panggil lagi suster, pindahin ke sini, pindahin ke tangan kanan yang sini, karena ini bengkak udah nggak bisa kan. Pindahin ke sini, lama juga bang, nggak ketemu-temu bang. Jadi darah tuh udah, kasur gue tuh merah mulu tuh, dicari-cari nggak ketemu-ketemu. Akhirnya ketemu, udah gue tidur lagi. Nyokap gue baca Quran lagi, bangun lagi gue bang. Ada 3 kali gue bangun dalam kondisi badan gue kepanasan, impusan copot lagi bang. Impusan copot lagi, pindahin ke sini, lama nggak ketemu-temu. Pas ketemu, azan subuh. Udah, impusan gue alhamdulillah nggak lepas lagi. Besok paginya dokter nyampe, dia bilang anak ini drop lagi. Mungkin karena gue kehabisan banyak darah, mungkin ya semalam. Terus ya gue nggak tahu lah kenapa. Katanya ini nggak bisa pulang hari ini. Kita tambah 1 hari atau 2 hari lagi lah. Akhirnya udah di 2 hari itu gue nggak ada kena macem-macem. Gue bisa pulang tuh bang akhirnya. Gue bisa pulang. Gue merasa kayak hidup kembali lah. Karena gue ngerasa kayak teror gue udah selesai nih. Ternyata belum bang. Gue kan sakit 2 minggu tuh. Nah gue akhirnya mulai sekolah lagi seminggu. Nah setelah seminggu gue sakit lagi bang. Tapi karena bokap gue gak mau lah gue di rumah sakit, takut kejadian kayak di rumah sakit kemarin. Akhirnya gue di rumah aja gitu, dirawat di rumah. Ada suatu hari di siang hari tuh, gue lagi tidur siang, bokap gue lagi kerja,
jadi kamar gue tuh sini lemari nih. Nah ini ada pintunya kebuka dikit tuh bang. Nah pas gue bangun, gue ngeliat ke arah pintu yang terbuka sedikit itu ada bayangan bang lewat bang. Banyak banget, sumpah gue nggak bohong, itu bayangan banyak banget. Nggak cuma satu, terus but. Itu ada suara langkah kaki sama ada suara orang ngomongnya bang. Gue mikirnya rumah gue tuh lagi direnovasi atau di apa, jadi banyak orang, tapi karena gue lagi sakit mungkin, jadi gue ngeliatnya bayangan doang. Terus gue panggil lah, gue pikir kan ada bokap gue di situ ya, gue panggil ayah gitu, nggak ada nyaut bang, tapi bayangannya tetap lewat, tetap lewat. Nah gak lama kan gue terus manggil ayah gitu, gue terus manggil, ternyata ada yang manggil gue bang, itu suaranya mirip banget sama bokap gue, tapi jadi di atas, di loteng, kan kamar gue kan ada kayak loteng yang terbuka gitu ya. Bokap gue di situ lagi duduk, manggil, kenapa gitu, terus gue bilang, ayah ngapain di situ, gue bilang gitu. Sini ikut ayah gitu. Jadi bokap gue udah julurin tangan ke bawah, karena gue ngerasa gue takut kan di situ ya. Ya gue pengen ikut bokap gue lah gitu. Gue berdiri bang, gue pengen menggapai tangan bokap gue lah. Pas udah hampir begini nih, gue ditarik bang ke belakang, ke bawah, ada yang narik ke bawah. Taunya nyokap gue nangis sambil meluk gue. Terus gue bilang, terus gue ngerasa kayak gue baru bangun tidur, selalu kayak gitu bang. Gue kayak berasa kayak bangun tidur, terus gue ngeliat ke atas, terus gue nanya sama nyokap gue, ayah mana gitu. Nyokap gue nggak jawab, dia diem aja gitu, masih terus astagfirullah gitu. Akhirnya dari situ gue nggak diizinin tuh tidur sendiri. Jadi udah gue tidur sama nyokap gue akhirnya. Ada di suatu malam gue mimpi bang, gue mimpi ada di padang gurun, di situ gue sendiri, gue ngelihat ada orang palanya gondrong, tapi cuman kepala sama jantung usus doang bang, lagi minum. Tapi mukanya lucu banget bang, gue nggak tahu itu apaan ya. Dulu waktu kecil gue nggak tahu itu apaan, gue menganggap itu hal yang lucu. Gue ketawa tuh. Kenapa lucunya? Karena dia nggak punya tangan, dia cuman jantung sama usus, tapi dia bisa minum. Oh iya. Iya kan? Jadi botolnya melayang gitu di mulutnya dia. Jadi dia kayak gitu. Lucu menurut gue, kayak kok lu nggak punya badan, lu cuma kaki nggak punya, lu gimana cara minum anjir? Betul. Iya kan? Dia minum di depan gue gitu, terus ketawa gue bang, ketawa di dalam mimpi itu. Ternyata di dunia nyatanya gue juga ketawa bang. Akhirnya gue dibangunin sama nyokap gue, terus ditanya ngeliat apa, gue ceritain tuh yang itu. Nah, akhirnya setiap gue sakit tuh gue selalu mimpi, pokoknya ada di mana gue selalu ketemu itu sosok itu. Nggak punya apa-apa, cuman kepala sama jeruan doang. Nah, lama kelamaan gue nggak sakit pun gue ketemu bang, tapi bukan di mimpi. Jadi kayak gue lagi makan, gue ngeliat tuh di belakang, kan gue makan kan di meja makan gitu ya. Di belakang orang tua gue tuh ada, gue lagi mandi, di sebelah bak ada itu. Iya. Tetap dia sambil minum? Iya, sambil minum. Iya, karena gue nggak tahu apa-apa ya. Akhirnya gue menganggap ini orang teman gue gitu. Ini orang pengen ngejagain gue, karena gue nggak tahu ini apaan gitu. Sampai suatu ketika bokap gue tuh udah mulai muak kali ya sama kayak gue ketawa-tawa sendiri, kayak gue ngobrol sendiri sama siapa dia nggak tahu kan. Akhirnya bokap gue mulai ngadain ngaji hatam bang, ngaji hatam. Jadi bokap gue tuh mengundang banyak orang lah, sampai ada anak panti tuh diundang-undang buat ngaji hatam tuh kayak gue baca satu juz, lu baca juz kedua, baca juz ketiga, sampai 30 orang. Nah, itu ngaji hatam tuh. Itu gede-gedean sih, dengan tujuan biar mereka cabut lah dari rumah. Oke. Biar nggak gangguin gue gitu, karena yang digangguin ini masih gue doang gitu loh. Nah, habis itu dikirain kan udah selesai nih, pengajian selesai. Taunya enggak bang, mereka akhirnya bukan gangguin gue doang gitu loh, tapi sampai keluarga gue juga digangguin bang. Jadi mereka tuh udah mulai berani jatuh-jatuhin barang, udah berani nampakin diri lah. Nah, karena dia pertama jatuh-jatuhin barang doang tuh pertama. Nah, karena gue kan selalu sakit ya, jadi fasenya tuh 2 minggu sakit, seminggu sembuh,
2 minggu sakit, seminggu sembuh. Terus gue kayak gitu tuh. Selalu, pasti 2 minggu sakit, seminggu sembuh. Karena posisi waktu itu gue sakit dan banyak kekacauan lah di situ. Kayak panci jatuh tiba-tiba. Kan bokap gue mikir, anak gue tuh nggak bakal bisa istirahat dengan tenang gitu loh. Jadi, dipindahin lah gue ke rumah nenek gue. Jadi rumah nenek gue tuh cuman beda komplek doang sama gue. Tapi satu kawasan masih? Satu kawasan. Jadi deket lah. Dipindahin ke situ. Karena dia mikir penunggunya kan di rumah gue gitu. Nah selama dia sakit udah di rumah nenek gue. Taunya enggak bang. Mereka mulai menampakkan diri bang. Mulai gangguin keluarga nenek gue juga. Berarti dia ngikut dong? Ngikut gue. Gue kemana dia ngikut. Jadi ada suatu malam nih kejadian ini. Lu bisa tanya ke siapapun keluarga gue. Dia pasti mengiyakan. Karena semenjak itu berimbas sampai gue sekarang. Jadi kalau setiap sakit gue kayak gitu bang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi nyokap gue tuh pernah bikin gini. Kalau lu nikah nanti, ini pasti mama bakal bilang ini ke istri kamu gitu. Bahwa kalau kamu sakit tuh gue selalu, kalau lu tahu istilahnya tuh sleepwalking. Jadi tidur sambil jalan gitu kayak mumi. Oke. Itu gue setiap sakit gue pasti kayak gitu bang. Sejak itu pertama kali itu di rumah nenek gue. Gue tiba-tiba jalan pengen buka pintu bang. Gue pengen buka pintu. Nah nenek gue kan peka ya orangnya ya. Jadi kayak dia dengar suara berisik sedikit pasti bangun dia. Dia ngeliat ke depan, lampu posisi mati semua. Dia ngeliat gue di depan pintu anjir. Terus gue di nenek gue kan nggak tahu ya, dikira gue bangun, udah bangun. Dia mikir gue udah bangun gitu. Dia ngeliat, dia deketin gue, dia ngeliat muka gue, lah kok masih merem gitu. Masih merem, terus dibangun-bangunin gitu. Gue udah megang, udah pengen buka pintu, cuman karena dikunci ya, jadi mungkin setannya nggak bisa buka kunci gitu. Dia nggak tahu kali itu dikunci. Jadi gue gini-gini doang, cerak gitu-gitu doang. Nah terus gue dibangun sama Bagas ngapain gitu. Gue bangun, terus gue bangun, gue juga merasa aneh bang, kok gue ada di sini gitu loh. Ngapain gue di sini? Karena waktu gue di rumah nenek gue tuh tidur sendiri. Gue nggak tidur, karena rumah nenek gue kan di situ kan ada tante gue. Ada tante gue ada 2. Itu adiknya nyokap gue. Jadi gue nggak dapat kamar lah. Jadi gue dapat kamar yang di depan. Jadi gue tidur sendiri. Nenek gue nggak tahu. Terus pas gue bangun gue aneh, kok aku udah di sini, gue bilang gitu ke nenek gue kan. Gak tahu, kirain kamu udah bangun gitu. Kirain kamu pengen pulang gitu. Terus enggak. Aku nggak tahu aku di sini. Terus akhirnya kata nenek gue, udah lu tidur sama gue aja gitu. Akhirnya gue tidur sama nenek gue. Nah bukan cuma itu ternyata bang. Jadi ada suatu kejadian malam-malam bokap gue lagi nonton bola misalkan gitu. Terus dia katanya ngelihat ada kepala muncul dari belakang TV, terus turun lagi. Cuman muncul gitu doang. Muncul, turun lagi. Yang botak apa yang gondrong tuh? Bokap gue nggak cerita tuh. Bokap gue nggak cerita. Pokoknya dibilang kayak gitu. Itu siapa gitu? Ini kali apa namanya? Halu doang kali. Iya, ngantuk gitu. Nah terus tante gue ternyata cerita juga gitu. Dia pernah waktu gue nginep di situ, dia lagi kerja tuh, kan dia kan kerja ya. Di situ ada alat kerjanya dia lagi di depan komputer. Dia lagi diem, terus dia lagi kayak ngituin berkas kali ya. Terus tiba-tiba ngetik sendiri bang komputernya. Tulisannya caps lock, tulisannya aku ada di belakangmu, aku bisa melihat kamu gitu. Kayak gitu bang. Caps lock tulisannya. Terus tante gue bingung kan, terus dihapus. Jadi aku ada di belakangmu gitu, tapi pakai tanda petik. Dihapus sama tante gue kan. Terus tulis sendiri, dia ngeliat sendiri gitu. Tulisannya keketik sendiri. Tapi keyboardnya enggak? Diem. Kalaupun kepencet, nggak mungkin dong aku ada di belakangmu. Iya dong. Pasti iya, gitu. Sekenanya tangan atau apapun itulah benda. Dan nggak mungkin kata yang gak keluar. Kata. Betul. Terus bingung kan tante gue. Akhirnya dimatiin laptopnya sama dia. Karena dia mikir kayak, gue udah mulai capek. Terus mungkin komputer error kali, dia mikir gitu. Udah besok aja gue kerjanya. Akhirnya tidur, balik. Terus karena kejadian-kejadian itu, bokap gue mikir kayak, kita udahlah balik ke rumah aja gitu. Jangan gangguin keluarga nenek gue gitu. Karena di situ banyak orang kerja. Jadi tante gue kan kerja dua-duanya. Dia nggak enak lah kalau misalkan digangguin terus lagi kerja. Kita balik ke rumah. Nah, ada suatu malam dia balik abis nonton wayang kayaknya ya. Ini dua kejadian tuh malam-malam. Jadi pertama abis nonton wayang dia balik tuh. Kan rumah gue tuh kayak belok
Jadi belok ke komplek gua tuh, di situ ada tong sampah gede, sama di belakangnya tuh ada kayak pohon belimbing, gede juga tuh, pohonnya gede juga. Dia kan dari jauh, dia ngeliat kayak ada orang di depan tong sampahnya bang, lagi ngosek-ngosek sampah, lagi diem, terus dia duduk di tempat sampahnya, disorot lah pakai lampu motornya bokap gue. Matanya hitam bang, mata hitam, lampunya gondrong, terus bajunya hitam kayak jubah gitu. Ngeliatin ke arah dipelototin, lari bokap gue bang, ngebut ke depan rumah gue, ngelaksonin, ting, buka, sampai manjat pagar di saking takutnya tuh. Terus gedor pintu, bangun kan satu rumah tuh, terus bilang itu ada ini gitu. Terus ya udah, gue pengen keluar, katanya jangan keluar gitu, jangan keluar. Udah bokap gue masukin motor. Terus habis itu dia kayak teriak-teriak gini, semua lu yang gangguin anak gua gitu, sini lawan gua aja berani. Soalnya dia pernah ngomong gitu sebelumnya, lu yang gangguin anak gua gitu, anak gua pengen sembuh, lu bikin sakit, lu ini, lu gangguin gua aja gitu, digangguin beneran akhirnya. Terus yang kedua kalinya, gua lupa dari mana, malam-malam pokoknya dia balik. Nah, jadi ini rumah gue, jadi 2 rumah sebelum rumah gue. Itu dia ngeliat ada nenek-nenek lagi nyapu malam-malam. Nah keluarga kan komplek gue kan Chinese semua ya. Nah ini nenek-nenek bukan Chinese nih, jadi yang Indo cuman gue doang gitu. Bokap gue kan gak kenal sama ini orang ya. Terus bokap gue nanya ke nenek-neneknya, ini siapa gitu, nenek siapa gitu, nenek keluarganya siapa gitu, ngapain nyapu malam-malam gitu. Nggak dijawab, jadi dibelakangin terus bokap gue. Tetap sambil nyapu. Terus ya udahlah bokap gue mungkin udah capek ya, udah balik masukin motor, masuk, kunci pagar, buka pintu, nyalain lampu tuh. Nah sebelah pintu kan ada jendela tuh. Pas nyalain lampu dia balik badan, nenek-neneknya bang sambil megang sapu gini depan jendela. Anjir. Kan udah dikunci, udah digembok. Kan? Iya. Tiba-tiba ngeliat gitu dari jendela. Bokap gue teriak langsung, astagfirullah, nyalain lampu, bagus. Turun semua tuh anak-anak sama nyokap gue, ngeliat ada apa gitu. Ini ada nenek-nenek, aneh banget, masa dia bisa masuk gitu. Pas gue liat nggak ada siapa-siapa gitu. Gue liat ke depan juga nggak ada siapa-siapa. Terus ditanya kan, akhirnya dia nanya ke grup tetangga-tetangga gue, ada yang kenal nenek-nenek nggak gitu, ada yang tinggal sama nenek-nenek nggak, soalnya nenek-neneknya nyapu malam-malam tadi saya ngeliat gitu. Nggak ada yang ngaku gitu. Nggak ada yang bawa nenek-nenek ke situ. Berarti bukan warga kompleks itu ya? Bukan warga kompleks itu. Akhirnya udahlah, dari situ mungkin bokap gue udah capek kali ya sama teror kayak gini. Dia cerita lah akhirnya soalnya bokap gue tuh orang yang sangat realistis ya. Dia tuh nggak percaya sama sekali sama yang kayak gitu-gitu. Akhirnya jebol juga tuh pertahanannya. Dia cerita akhirnya ke teman kantornya. Iya nih, udah berapa bulan anak gue sakit, terus kita sekeluarga juga digangguin, jadi hidup tuh nggak tenang banget lah gitu. Nah temennya bokap gue bilang punya kenalan, ternyata orang pinter. Dia bilang gini, gue punya kenalan, dia bisa lah ngurusin rumah lu gitu, kalau mau gue panggilin gitu. Boleh. Karena udah di ngajin hatam juga gak ngaruh kan. Akhirnya ya mungkin kita harus sedikit musyrik ya kan. Gue gak tahu sih itu musyrik atau bukan ya. Terserah teman-teman deh, nilai lah gitu. Iya. Akhirnya dipanggil tuh, orang pinternya datang ke rumah gue. Yang pertama kali dia lakukan, dia cuma berdiri di depan pagar rumah gue, gak mau masuk bang. Kenapa? Jadi kayak, gue gak tahu kenapa. Dia mungkin lagi ngeliat-ngeliat, dia ngeliat-ngeliat doang, terus masuk pak gitu. Enggak, saya di sini aja gitu. Pak masuk gitu. Jangan di sini panas gitu. Gak mau pak, saya di sini aja gitu. Gak mau masuk, udah dipaksa-paksa gak mau. Akhirnya dia bilang gini, oke saya masuk, cuman saya minta 2 botol air gitu. Dibeliin kan sama bokap gue 2 botol. Baru dia mau masuk, pertama dibacain dulu. Akhirnya disiram-siram ke seluruh rumah gue nggak tahu tuh ritualnya dia mungkin. Terus habis itu gue dipanggil berdua sama adik gue. Gue suruh duduk di kasur di kamar gue. Itu posisi pagi ya. Dia bilang kayak gini, kamu minum ini, nanti alis kamu saya usap, kamu ke belakang. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, kamu diem aja di situ. Kamu jangan ikut, jangan disautin, jangan diapa. Udah kamu cukup dengerin apa yang mereka minta gitu.
pokoknya kamu diem aja gitu, nanti kamu saya tinggal di belakang itu. Akhirnya gue disuruh minum, dia baca ke jempol, terus ditiup, diusap alis gue ke belakang, ke halaman belakang rumah gue tuh, pintu ditutup. Gue lihat di belakang rumah gue tuh kabut bang, kabut tebel pertama, lama-lama nipis. Gue baru bisa ngeliat di situ ada 2 orang kakek-kakek, 1 orang cewek, dua orang kakek-kakek tuh lagi berdiri ngeliatin ke gue, 1 orang cewek duduk di dekat kolam ikan. Nah di pendopo itu ada 3 orang cowok, yang 1 lagi berdiri, 1 lagi duduk, yang 1 lagi merayap bang. Merayap kayak cicak di bawah. Kayak tani lagi itu ya? Iya. Tapi cepet dia jalannya, lumayan cepet. Serem-serem nggak sosok-sosok itu? Gua ngelihat sosoknya manusia sih bang, nggak mukanya hancur gitu nggak. Ya? Iya, jadi kayak manusia biasa, cuman mukanya muka jadul banget. Kenapa gue bilang jadul? Soalnya kelihatan kan dari gaya rambut, dari pakaian. Jadul banget. Udah jadul banget lah. Ini orang siapa? Gue nggak tahu. Ngapain lu? Gue mikir gue nggak tahu kabut. Gue bilang ngapain lu bakar-bakar di belakang rumah gue? Gitu, iya. Ya. Terus salah satu kakek-kakek itu bilang gini, sini ikut mbah gitu, ikut mbah sini. Nanti mbah beliin makanan, mbah beliin mainan gitu. Sini. Gue takut bang di situ bang. Gak tau, gue takut banget lah. Gue sampai akhirnya gue begini tangan gue merem bang, gue merem. Tapi gue dengar suara, sini jangan takut sama kakek gitu, kakek beliin mainan, kakek beliin makanan. Gue diem aja tuh sama adik gue megang tangan adik gue merem tuh. Gak lama gue ditarik ke belakang. Pas gue buka mata, gue ngerasa kayak bangun tidur bang. Dan gue beneran tidur di kasur tuh berdua sama adik gue. Bukan posisinya di taman nih? Bukan di taman. Dan itu posisinya udah malam bang. Dan kamar gue tuh rame banget. Tetangga, saudara tuh udah pada datang. Terus si orang pintarnya bilang ke nyokap gue, dia tuh ditempelin sama pocong. Usianya udah 200 tahun, kurang lebih katanya gitu. Nah, dia ini suka sama anak kecil. Karena waktu itu mungkin ngeliat gue, jadinya dia suka sama gue, sama adik gue. Dan dia pengen nyulik gue lah istilahnya. Nah, dia tuh setiap hari, dia tuh tidur di samping gue. Dia pokoknya pocongnya 2 tuh. 1 tidur di samping gue, 1 tidur di atas lemari. Dan dia bawa anak buah gitu, katanya ada teman-temannya dia yang dibawa. Pocong juga? Katanya satunya si leak itu. Oh. Satunya si leak itu. Yang gondrong gitu ya? Iya. Nah ternyata dia cewek bang, makanya dia gondrong. Karena kan nggak kelihatan badannya. Iya. Iya kan? Iya, terus juga dia kan gondrong, terus rambutnya kayak nutupin setengah wajahnya itu. Kan nggak terlalu kelihatan kan? Nggak kelihatan. Ternyata dia cewek gitu. Terus gue nggak tahu lah yang 3-nya itu wujudnya apa. Entah dia yang bolak-balik, entah dia yang ngetok-ngetok kaca rumah sakit gue. Katanya gitu. Terus dia bilang kayak gini, mereka udah saya coba buat usir, udah saya siapin tempatnya sebenarnya, cuman mereka nggak mau pindah, mereka mau di sini gitu. Apa ya gara-gara ya? Nggak tahu gue. Pokoknya udah saya kasih tempat juga, tempatnya juga lumayan luas kata dia gitu. Cuman mereka nggak mau, mereka mau di sini. Satu-satunya cara biar anak kamu itu nggak di ini, ya kalian yang pindah gitu kan. Kalian yang pindah rumah, kalian yang ngalah katanya gitu. Oke. Akhirnya dari situ bokap gue, ya udahlah, nggak apa-apa lah kita pindah. Akhirnya rumah gue di Kelapa Gading, akhirnya gue pindah. Dan rumah itu nggak pernah ada yang mau bang dijual. Jadi bokap gue jual ke orangnya selalu dibilang sama bokap gue, anak gue dulu digangguin di sini, kita sekeluarga dulu diteror di sini gitu. Dan mereka masih ada di sini. Kalau lu mau, enggak gitu. Nah, gue nggak pernah tahu cerita itu sampai gue mulai melihara hewan-hewan liar bang, kayak ular, kayak reptil lah. Gue selalu diomelin sama nyokap gue, selalu. Setiap gue punya hewan liar tuh selalu diomelin. Alasannya? Gue nggak tahu alasannya apa. Gue mikir, mungkin dia takut digigit atau dia apa. Nyokap gue mungkin takut itu ya. Gue nggak tahu alasannya. Oh, bisa jadi kayak takut yang kayak dulu. Nah, baru dia ngaku, dia bilang kayak gini,
gue baru nanya alasannya kenapa sih gue nggak boleh gitu. Sedangkan reptil kan bagus, gue bilang ini kan juga suatu investasi yang bagus lah karena harganya bisa naik gitu. Kata nyokap gue, lu tahu nggak kita dulu kayak gimana? Dulu lu nangkepin kodok gitu. Ini lu tahu nggak dia nangkepnya di mana, di hutan atau di apa? Lu tahu nggak ada isinya atau enggak gitu? Gue nggak mau ya kayak dulu lagi gitu. Gue nggak mau kita hidup kayak dulu lagi, kita harus pindah lagi gitu gara-gara lu gitu kata dia. Gue baru sadar. Gue nggak pernah tahu cerita itu sampai diceritain lagi sama nyokap gue. Oh iya, ternyata dulu gara-gara gue orang pintarnya ngomong gara-gara di kodoknya itu. Kodoknya, yang karena gue 3 kali itu. 2, jadi 6. Nah yang gue lihat juga 6 sosoknya. Oh. Dari situ. Connect gue. Ya kan? Connect gue. Jadi dari situ nyokap gue bilang, gue nggak mau ya kayak dulu lagi gitu. Kita hidup susah, kita hidup tuh tenang. Gue nggak pernah bisa tidur tenang waktu lu sakit gitu. Dan imbasnya tuh sampai sekarang bang. Jadi walaupun gue bukan indigo ya, gue nggak bisa ngeliat apa-apa. Tapi selalu apa namanya pasti ada selalu keanehan gitu di hidup gue. Entah gue sakit gue tidur jalan, entah dulu kakak gue tuh yang cewek nikah, dia baru beli rumah, gue suruh jagain anaknya sambil pakai gue pakai ini apa namanya sholawat, pakai lagu sholawat waktu itu. Pindah bang tiba-tiba ke lagu anak-anak, padahal itu MP3 anjir. Kalau YouTube lu masih bisa connect random. Iya. Kalau ini kan MP3 anjir di HP gue mana ada dengerin kayak gitu lagu anak-anak. Terus gue bingung, ya udah gue udah mulai terbiasa sama hal-hal kayak gitu walaupun gue nggak bisa ngeliat ya. Cuman akhirnya setiap kali gue dapat gangguan kayak gitu gue selalu bilang kayak gini, tolong saya pengen tidur, tolong di keluarga saya nih semua orang-orang yang besok bakal kerja gitu loh, orang-orang yang nggak diem di rumah doang gitu. Kalau mau di sini ya udah di sini, cuman jangan digangguin gitu. Soalnya ini orang besok kerja lagi gitu. Orang-orang di sini ada yang sekolah, ada yang kuliah. Pokoknya pada kerja, jangan digangguin. Jadi kalau mau main aja, cuman jangan sampai ngeganggu kita gitu. Akhirnya diem gitu. Tapi lu percaya gak percaya, tapi gue selalu kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada gue ngerasa kayak nih gue digangguin nih, udah gue bilang kayak gitu dan berhenti akhirnya. Tapi gue nggak indigo ya, gue bukan indigo bang. Nah itu ya teman-teman semua cerita dari Bagas nih ketika di masa waktu kecil sampai saat ini nih. Nah yang tadi diceritakan oleh Bagas bukan untuk membuka privasi keluarganya, bukan, tapi ini untuk teman-teman semua dijadikan sebuah pelajaran kan seperti itu. Dan juga sedikit informasi-informasi aja lah gitu kan. Nah tadi si Bagas itu jadi kalau gue ngambil kesimpulan ini nih menurut gue aja nih guys ya, sebagai kita kayak orang awam yang coba menerka-nerka lah, menduga-duga lah gitu. Tadi kan soalnya pas SD di saat banjir gitu kan, lo kan nangkap kodok, 2 tuh, tar toples, gak tau kemana, karena hilang lo cari lagi, 2 hilang lagi, 2 sampai dilepasin di belakang rumah kan. Nah ini kayak sinkronnya ketika ada orang pinter yang datang ke rumah, berarti kan 6, total 6 ya. Terus kan kata orang pintar minta air terus lokasi apa dikasih ini ya, airnya terus ke belakang rumah dan di taman itu dari kabut berubah menjadi sosok-sosok dan jumlahnya 6. Ini kayak sinkron sih. Iya. Soalnya emang nyokap gue juga sempat bilang bahwa orang pintar bilang, jadi kenapa dia nggak mau masuk rumah ya karena itu mereka bukan makhluk biasa. Gue nggak tahu ya soal supranatural, gue nggak tahu soal kayak gitu-gitu. Kalau ada yang tahu mungkin bisa kasih info. Silakan lah. Iya, karena menurut si orang ini katanya ketika sesuatu makhluk itu bisa kamuflase, itu berarti ilmunya udah gede dan bukan tandingannya dia lagi. Makanya dia disuruh pindah gak mau karena powernya gedean si makhluk ini dibandingkan si orang pinter ini. Iya, yang nunggu depan gerbang itu kan gak mau masuk kan. Iya. Karena makanya gak mau pindah juga karena ya itu gedean dia lah. Gedean energi situ dia. Situnya. Oke. Ini kayak
yang gue sedikit penasaran yang itu sih, kayak apa, leak mungkin ya. Mungkin kalau bayanginnya kayak kuyang kali ya. Kuyang, leak. Kalau Bali leak. Leak ya kalau. Kuyang dari mana, Kak? Kalimantan ya? Kalimantan gue. Kayak gitu kan. Jadi yang tadi Bagas bilang, kalau gue pas itu saat alamin waktu kecil gitu kan, Iya. ngelihat ada palanya doang, dalamannya organ-organ, terus sambil minum, itu lucu. Emang lucu kan? Iya kan, iya lucu. Kayak sebuah boneka bocah gitu Iya, kan, iya. nyusu atau minum apalah gitu. Tapi kan ini nggak ada tangan, nih langsung ngelos tuh kayak. Iya, aneh banget gitu loh. Terus apa ya? Make sense juga sih sama kejadian gua, karena karena orang pintar bilang mereka suka anak kecil ya. Kalau di Kalimantan juga kan kuyang mengincar ibu-ibu hamil kan, untuk ngambil janinnya kan. Anak ya. Anak kecil tetap itu selalu berkesinambungan lah ceritanya. Iya, cerita Makanya itu gue ya. percaya. Gue jujur, gue sama kayak kalian yang nonton, mungkin gak percaya, cuman cerita yang masuk akal membuat gue sedikit percaya akhirnya. Iya. Karena masuk akal. Masuk akal, benar-benar, dan saling kayak ini connect nih antara kita yang di sana sama yang Iya. ngalamin gitu Iya, kan. Nah, iya. terus yang gue masih penasaran tuh, yang 2 anak kecil pas rumah sakit itu siapa sebenarnya? Gak tahu. Maksudnya, dan perawakannya tuh kayak gimana ya perawakannya itu? Kayak layaknya bocah atau memang ada suatu hal lain dari muka gitu, penampilan yang nongol gini loh? Iya. Itu gue ngeliat, bayangan gue 100% cewek sih kayaknya itu. Terus gue nggak bisa lihat jelas bang mukanya bang. Jadi cuman gue bisa ngeliat bola matanya, dia terang banget matanya. Jadi gue cuman bisa ngeliat dia matanya, sama gue masih inget sampai sekarang tuh suaranya bang. Jadi suaranya tuh kayak apa ya, parau gitu bang. Kayak suaranya kayak gimana gitu, pokoknya serem dah suaranya. Iya, gue ngebayangin sih, Iya. sih. Tapi kenapa lo sadar gak ketika itu? Kan dia nanya ya, atau mungkin ketika lo pulang dari rumah sakit, dia kan nanya, kamar mayat di mana? Iya. Kayak gitu kan? Iya. Lo udah ada piras atau pikiran, ini apa ya maksud bocah kecil ini gitu? Iya, gue gue nggak ada pirata sama sekali sih bang, karena gue jujur, gue masih kecil, gue belum pernah Belum dapat tahu kejadian apa-apa. Iya, gue nggak pernah nonton film horor juga, ya kan. Gue masih ngerasa itu orang, ya mungkin keluarga yang meninggal mungkin ya. Jadi dia nanyain kamar mayat. Gue juga nggak ada takutnya sih sebenarnya sama kamar mayat sebenarnya, karena itu cuma ruang penyimpanan mayat doang kan. Betul, bukan kuburan. Bukan kuburan. Iya. Jadi menurut gue ya mungkin dia keluarganya meninggal kan, jadi dia nanyain kamar mayat. Cuman kenapa nanyain ke gue gitu loh? Iya. Sampai akhirnya kan ketika saat itu nyokap lo ya bangun kan langsung Iya. tuh. Berarti kan mungkin misalkan saat kejadian tersebut lo udah dewasa, mungkin lo akan mulai berpikir, ini apa tandanya nih? Iya. Iya gak sih? Tahun meninggal gitu. Iya kan, soalnya kan Iya. tiba-tiba nanya kamar mayat, loh kok yang ditanya kenapa nggak suster, dokter, atau Iya kan, ada administrasi situ lah, ada yang malah ke apa namanya, ke pasien. ke pasien gitu kan? Iya. Yang notabene masih kecil kan. Iya. Iya kan, gue mana tahu info ini, gue baru datang 3 hari bang, gue baru Iya, hari 3 ketiga hari. di situ. Sampai akhirnya mungkin nih cocokologi aja nih teman-teman Iya, semua iya. yang masukin impusan gitu kan. Gue ngerasain banget sih ketika impusan terus keluar kan bengkak tuh, ya kan? Bengkak, iya, bengkak. Bengkak terus colok lagi tuh kayak sampai 3 kali kan ya? 3 4 kali kan udah subuh tuh. Iya. Nah, tuh kali ini cocokologi mungkin yang nyebut itu yang anak kecil ya. Iya. Cocokologi sampai aja nih. Iya mungkin nih, karena gue juga ngerasa panas bang. Nyokap gue kan baca Quran. Terus gue panas. Copot, dicabut. Mungkin ada di sekitar. Iya, Atau yang ini, yang gue bingung, karena kejadiannya terlalu banyak bang. Jadi Banyak kayak bener. ada yang tangannya panjang, bisa jadi. Yang kan. sholat. Iya. Dia nggak takut loh sama orang sholat, cuy. Sholat malam. Iya. Tapi ini gue bukan berarti lu nakutin lu yang pada sholat malam Iya. ya. Lu tetap harus sholat malam. Jangan takut ya. Iya, Maksudnya ini karena kejadian gue kan emang gue lagi di teror posisi waktu itu. Bukan berarti lu sholat malam bakal kejadian itu. Iya. Dia nggak takut bang sama yang sholat. Nyokap gue lagi sholat coy, beribadah. Nyokap gue baca Quran, nyokap gue lagi sholat, nggak takut bang. Iya. Berarti energinya bener kata orang pintar, energinya udah gede. tinggi banget gitu. Ya, mungkin entah itu apalah dalam Iya. silsilah goib lah. Iya, Mungkin iya. yang goib yang lagi nonton silakan goib komentar dah. Iya. Itu jenis apa tuh? Gue nggak tahu jujur, karena gue nggak mau so tahu juga ya. Takut kayak apa namanya pesulap merah. Gimana ya pesulap merah. Kena kasus juga gue. Yang itulah gitu. Gue nggak mau ngomong ya. Cuman ya kalau ada yang tahu silakan Silakan. share Tapi aja. yang tadi yang diceritakan oleh si Bagas itu merupakan pengalaman selama masa kecil dari SD sampai Iya. sampai akhirnya sembuh gitu kan. Iya. Berarti
kalau bisa diambil kesimpulan ketika lo sakit ngerasain kayak gitu lagi? Selalu bang, lu bisa make sure ke keluarga gue siapapun nih, itu pasti kalau gue sakit gue aneh. Entah gue ngomong sendiri, entah gue jalan keluar kamar sendiri. Tapi jadi gue setiap sakit, ini memalukan sih ya, cuman setiap sakit gue pasti tidur sama nyokap gue. Pasti gue di kamar nyokap gue. Karena tadi kalau ditarik mundurin takutnya kejadian kayak gitu ya. Takutnya gue hilang, gue keluar. Kalau kan keluarga gue udah pada gede lah, jadi suka lupa ngunci pintu. Jadi takutnya gue keluar-keluar. Iya, apalagi si Bagas kalau tidur, kalau nih. Iya. Jadi ini kan gak enak kan satpam, masa gue jalan kan. Jalan sambil merem beli rokok. Gitu. Nongkrong sama ini orang sama gitu, iya. Oke. Nah itu ya teman-teman semua ya, pengalaman yang dimana atau cerita yang dimana Bagas ketika masa kecil sampai sekarang dan tadi sampai akhirnya merubah hidup, bukan merubah hidup. Akhirnya apa ya? Bukan merubah, apa namanya? Apa ya kata-kata yang pas ini? Pokoknya berubahlah hidupnya lah, gitu kan? Yang tadi ternyata dari masa kecilnya itu sampai sekarang ke bawah dalam artian itu yang tadi ketika sakit ada. Iya. Ketika sakit Bagas juga memilih untuk tidur ditemani dengan orang tua, gitu kan. Untuk apa? Untuk supaya jaga-jaga dan tahu misalkan Bagas ketika tidur terus tiba-tiba kemana gitu kan. Tiba-tiba misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi gitu kan, karena tadi kita ke belakang lagi tarik mundur ketika saat itu kan memang nggak cuma 2 hari 3 hari ya kejadian tersebut ya, ketika pertama kali kejadian ya, tapi kan berselang tadi 2 minggu sakit, seminggu sehat, 2 minggu sakit, seminggu sehat. Berarti kan bisa dibilang sebulan lebih kan ngalamin seperti itu. 1 semester bang, gue nggak sekolah. Jadi sekitar 6 bulan lah. 6 bulan tuh? 6 bulan. Oke. Saat ini apa yang dirasakan oleh lo guys? Yang paling kayak apa ya, lo masih inget kayak gue tuh kayak ngulangin masa kecil lo gitu? Yang berasa sampai sekarang ya, kejadiannya, ya itu paling sakit sama kalau gue sendirian di rumah atau di mana, ini serius ya, ini emang bakal terlihat bohong karena sangat tidak mungkin gitu loh. Cuman ini jujur demi Allah, bahkan saya berani bersumpah ketika gue sendiri, gue pernah banyak kejadian kayak atap gue jebol sendiri, brak gitu. Atap rumah. Buset. Jebol terus kayak gue lagi tidur terus gue bangun. Jadi ini kasur gue, ini tembok, ini kasur gue tidur kadang-kadang suka ngadep ke sini kan, karena banyak angin kan. Gue bangun suka ngeliat ada orang kayak lagi gini terus langsung lari bang. Bayangan doang tapi. Gitu ya. Jadi gue kayak ngadep sini terus mukanya di sini terus langsung lari. Gue pernah kayak gitu bang. Beneran gue gak bohong. Terus di kosan lebih parah lagi, gue di kosan. Jadi gue kan kuliah ya di Malang. Gue udah lulus sih. Gue kuliah di Malang. Mungkin teman-teman kosan gue pada tahu nih kalau denger. Gue pernah mabuk lah waktu itu sama teman gue balik tuh jam sekitar subuh. Terus gue lagi diem bang, main HP. Laptop mati bang. Laptop kan gue dengerin lagu di laptop tuh, YouTube. Tiba-tiba cetak. Jadi spasinya tuh kepencet cetak gitu. Mati lagunya. Terus gue diem kan. Aku mabuk nih anjing, gue agak tahu nih apaan ya. Gue nyalain lagi. Terus mati lagi, cetak. Ini lagunya mati. Terus kan gue sambil main HP kan ya. Terus anjing nih apaan sih ya? Pas gue nyalain cetak, lampunya mati bang. Sumpah demi Allah, lampunya mati. Terus lagunya mati, tiba-tiba laptop gue mati. Terus gue, yang dalam pikiran gue takut nih, kan kasur gue dipan nih, ada dipannya. Gue takut pas entah gue turunin kaki ada yang narik atau gue nyalain lampu tiba-tiba gitu. Gue diem dulu tuh, gue bilang gini, gue nyalain lampu, gue langsung ke atas nih, gue langsung keluar, gue langsung lari. Gue nyalain lampu, gue langsung lari bang ke atas. Nah terus gue bangunin teman gue kaget bang pas gue bangunin. Ada, kita sebut aja Adam namanya ya. Dam bangun dam gitu. Pas bangun, wah gitu. Dia ngeliat bukan gue yang bangunin, dia ngeliatnya bukan gue gitu. Tapi sosok sosok iya, Dam, ini kenapa sih lu gitu.
anjing lu siapa bego kata dia gitu, sambil siapa sih lu gitu. Gue Bagas anjing, terus pas dilihat oh iya Bagas, anjing gue tadi ngeliat apa ya, dia bilang gitu. Ada gue lagi ngerjain tugas juga di laptop di kosan. Jadi ini meja kerja gue kosan, ini lantai, ini kasur gue. Nah ini ada, gue biasa gantungin tas di situ, digantung lah. Gue lagi duduk di sini kan, jaraknya lumayan jauh nih. Kayak gue di sini, tasnya di situ tuh. Tiba-tiba dilempar bang gue bang. Pernah. Lempar gitu. Lempar tas. Iya, dilempar tas. Gue gak tahu deh itu, pokoknya gue sering banget kejadian kayak gitu. Tapi gue selalu bilang kayak gue pengen kerja, gue di sini baik-baik gitu kayak. Gue gak mau gangguin kalian, gue di sini cuma pengen kuliah doang anjir, kayak lu apa sih gangguin gue, bangsat kan dulu udah gitu. Iya. Jangan sampai sekarang dong. Iya, ya kan? jangan sampai sekarang dong, gue udah gede nih anjir. Udah gede. Bukan anak kecil lagi. Berarti dia masih cinta sejati tuh. Ya kali gue dicintain sama Pocong, Pocong aja ada tuh yang komen tuh gitu. Pocong aja suka sama Bang Bagas, apalagi manusia. Gue bilang aji, gue gak mau Pocong bangsat. Maksudnya itu suka sama anak kecil kan nih, Iya. udah gede, udah dewasa nih masih suka juga, berarti cinta abadi tuh. Kuyangnya ya. Kuyangnya ya, nah oke. Itu ya teman-teman semua ya, kita dari Bagas tadi sudah menceritakan semuanya, dan juga jangan lupa juga ketika teman-teman mencari sesuatu yang apa namanya, fashion ya. Iya. Fashion ya gitu Iya. kan, kayak tuh jaket, hoodie, sweater mungkin gitu ya. Iya. Tuh bisa aja nih kunjungin langsung nih Instagramnya Bagas. Ya itu apa? Bagaspedia. Bagaspedia. Misalkan Twitter juga ngebaca tweet-tweet lo horor yang lama. Iya. @yoitsi_jelek itu banyak cerita-cerita gue di tweet yang gue pin di akun gue. Oke, langsung aja teman-teman soal misalkan pengen dengerin cerita atau pengalaman Bagas yang lain, silakan aja mampir di Twitter gitu kan. Iya. Abis mampir di Twitter langsung mampir ke toko. Iya. Cocok gak tuh marketing? Cocok. Explore Iya. marketing. Ntar Cocok gue ya? kasih tanda tangan dah. Iya. Tapi itu Di ya. bajunya. Iya. Oke, dan itu ya teman-teman semua ya, cerita dari Bagas, bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika sekolah SD, ketika mendamai satu tempat, dan juga lain-lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Bagas. Sama-sama, Alhamdulillah. Bungkus.